Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan Kitab Suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita. Berpusat pada Injil Yohanes bab 15. Kita akan bahas satu hal yang sering banget kita kejar-kejar, tapi jujur aja sering kita salah pahami, yaitu tentang sukacita sejati. Gimana sih ceritanya kasih Kristus itu bisa jadi sumber utama kebahagiaan kita? Yuk kita selami bareng-bareng. Bagian pertama, kita bahas dulu soal ilusi sukacita duniawi. Coba nih kita lihat realitas kita sekarang. Sering kan kita ngerasa terjebak dalam semacam ilusi kebahagiaan gitu. Kita hidup di zaman di mana kebahagiaan itu seolah diobral di setiap sudut jalan, di layar handphone kita, di mana-mana. Tapi anehnya, kok banyak dari kita yang malah ngerasa kosong? Pernah nggak sih lagi duduk diem, terus tiba-tiba mikir, mengapa ya saya merasa tidak bahagia? Padahal kalau dipikir-pikir, hidup saya baik-baik aja loh, nggak kekurangan satu apapun. Ini pergumulan batin yang sangat-sangat nyata. Dan pertanyaan ini tuh sebenarnya ngebuka satu kebenaran penting banget. Sukacita sejati itu nggak otomatis datang dari hal-hal di luar diri kita. Biarpun kondisi luar kita kelihatan sempurna, hati kita tuh bisa tetap ngerasa hampa. Jadi gini, ada beda yang jauh banget antara apa yang ditawarin dunia sama apa yang Tuhan kasih. Sukacita palsu tuh nggak bisa dibeli pakai uang, nggak bisa dipaksain hadirnya, dan pastinya nggak bisa kita cari kayak lagi nyari barang di etalase toko. Nggak gitu cara kerjanya. Sebaliknya, Pastor Silalahi ngingetin kita kalau sukacita sejati itu ibarat sebuah buah. Dan kita semua tahu kan, buah itu nggak muncul secara instan begitu aja. Dia butuh waktu, tumbuh pelan-pelan dari akar yang kuat, dari sesuatu yang jauh lebih dalam di batin kita. Masuk ke bagian kedua, kasih yang sudah diberikan. Terus, akarnya dari mana dong? Jawabannya itu ada pada kasih ilahi. Kasih yang, luar biasanya nggak perlu capek-capek kita kejar, karena emang udah dikasih secara cuma-cuma buat kita. Coba dengerin baik-baik kata-kata Yesus di Injil Yohanes ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Perhatiin deh saudara-saudari. Yesus tuh nggak buka obrolan ini dengan tuntutan atau aturan yang berat-berat. Enggak. Dia justru mulai dengan kabar baik. Dia ngasih tahu kenyataan kalau kita ini udah dikasihi. Kasihnya bukan semacam piala yang harus kita perjuangin mati-matian dulu baru dapat. Yesus bilang, aku telah mengasihi kamu. Itu udah terjadi, udah selesai. Jadi poin krusialnya di sini. Tugas kita itu cuma satu. Tinggallah di dalam kasih itu. Udah nggak usah repot-repot nyari sumber bahagia di tempat lain. Nah, di bagian ketiga ini, mari kita pahami apa itu logika cinta. Ngomongin soal kata tinggal, ini bawa kita ke satu pemahaman yang sangat menarik. Sering banget kita salah nangkep arti taat sama Tuhan. Kita ngerasa taat itu kayak beban teologis, atau ngerasa dikekang aturan. Tapi coba deh kita pakai yang namanya logika cinta. Yesus jelasin cara kita tinggal itu gimana. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Sekilas emang kedengarannya kayak Tuhan lagi ngatur-ngatur hidup kita ya. Tapi tunggu dulu, bukan itu maksudnya. Ini murni soal logika cinta. Logikanya gini, kalau kita benar-benar sayang sama seseorang di dunia ini, kita pasti bakal dengan senang hati kan, lakuin hal yang bikin orang itu bahagia. Kita nggak ngerasa terpaksa. Sama halnya dengan ketaatan kita ke perintah Yesus. Ketaatan itu bukan sebuah beban perbudakan. Ketaatan itu justru jalan yang paling natural, jalan penuh kasih, supaya kita bisa terus nempel, terhubung erat sama Dia. Dan ini membawa kita ke bagian keempat, sukacita penuh bersama Tuhan. Kalau kita udah benar-benar paham logika cinta tadi, hubungan kita sama Tuhan pasti langsung berubah drastis. Dan ujung-ujungnya ada satu janji yang benar-benar ngasih kekuatan buat kita. Dengerin janji yang luar biasa ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Loh, Tuhan kita itu ternyata nggak cuma minta ketaatan buta atau rasa hormat yang kaku. Dia itu sangat rindu, pengen banget lihat kita dipenuhi sama sukacitanya. Bukan cuma ketawa-ketawa dangkal buat nutupin luka hati ya, tapi sukacita yang kokoh banget, yang lahir karena hubungan kita hidup bareng Dia. Ini jenis sukacita yang nggak bakal goyah biarpun lagi dihajar badai kehidupan sedahsyat apapun, karena fondasinya murni berasal dari kehadiran Tuhan di dekat kita. Sekarang, yuk kita ambil waktu sebentar buat ngecek diri kita sendiri. Coba jujur ya, kemana sih selama ini kita pergi buat nyari sukacita? Apakah kita sering banget ngemis pujian dari orang lain cuma buat ngerasa diri kita berharga? Atau mungkin kita sengaja nenggelamin diri dalam kesibukan yang nggak ada habisnya biar nggak ngerasa kosong? Atau lari ke berbagai hiburan sesaat yang jujur aja pas sudah selesai ya ninggalin rasa hampa yang sama lagi?
Hari ini kita diajak buat kembali, diajak pulang, dan pelan-pelan tinggal di dalam kasih Tuhan. Percaya deh, itulah satu-satunya mata air kebahagiaan yang beneran sejati. Sebagai penutup dari renungan kita hari ini, mari kita renungkan satu kebenaran ini secara mendalam. Memang Tuhan itu nggak pernah janjiin hidup kita bakal bebas dari salib atau lepas dari masalah. Nggak pernah. Tapi dia ngasih janji yang jauh-jauh lebih berharga. Dia menjanjikan sukacita yang penuh. Sukacita sejati ini lahir bukan karena masalah di sekitar kita tiba-tiba hilang, tapi karena hati kita yang semakin dekat sama Sang Pencipta. Mari kita terus tinggal di dalam kasih-Nya. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.